Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dengan NIM D1B119037. Mahasiswa jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sebuah review materi jurnal yang berjudul tentang pengantar praktik pertanian berkelanjutan di lahan suboptimal. Yang pertama, definisi tanah suboptimal. Cara yang paling sederhana untuk mengidentifikasi kondisi lahan yang dapat didefinisikan sebagai suboptimal adalah ketika lahan menghasilkan hasil panen yang kurang maksimal. Dengan kata lain, lahan suboptimal dapat digambarkan dengan istilah tidak subur, marginal, potensi rendah, miskin sumber daya, rapuh, rentan, atau terdegenerasi. Yang kedua, jenis-jenis tanah suboptimal. Terdapat 5 jenis lahan suboptimal di Indonesia, yaitu yang pertama, lahan kering masam, lahan kering pada iklim kering, yang ketiga rawa pasang surut, rawa dataran rendah, dan yang kelima lahan gambut. Nah, salah satu ciri di atas yaitu merupakan lahan kering masam. Lahan kering masam ini ditandai dengan tingkat keasaman yang tinggi pada tanah yang muncul dari proses korosi mineral yang cepat. Proses tersebut menghilangkan zat dan hanya menyisakan nutrisi non-esensial di dalam tanah yang dapat menjadi racun bagi tanaman. Yang ketiga, strategi untuk melakukan pertanian di tanah suboptimal. Dalam pemanfaatan lahan suboptimal untuk pertanian dapat diatasi dengan memodifikasi keterbatasan yang ada dengan penambahan zat-zat yang dibutuhkan tanah. Kemudian, persiapan penggunaan lahan suboptimal untuk pertanian dapat dilakukan dengan 3 langkah, yaitu yang pertama, pengolahan lahan untuk mengatasi kondisi tanah yang masam maupun unsur hara yang buruk. Yang kedua, pengolahan air. Pengelolaan air ini penting untuk menyediakan air yang cukup baik pada lahan kering dalam bentuk irigasi dan pada lahan basah. Yang ketiga, seleksi kultivar untuk membuat tanaman adaptif dalam kondisi suboptimal. Kemudian, langkah-langkah rekayasa yang dapat dilakukan yaitu berupa pemupukan atau peningkatan pH tanah dengan penggunaan kapur. Yang keempat, prospek masa depan. Nah, prospek masa depan dengan pemanfaatan lahan suboptimal menjadi lahan pertanian tentunya dapat meningkatkan ketersediaan dan aksibilitas pangan, terutama bagi daerah-daerah di sekitarnya. Itulah tadi apa yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.